Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ismail Bahanan. Saat ini saya akan berbagi tentang sebuah materi tentang koordinat kartesius pada bab 1. Ini adalah materi yang berada pada paket Matematika SMP kelas 8 semester 1 halaman 46 sampai dengan 51. Pada bagian ini yang paling penting kita pelajari adalah pada subtema, yaitu di sini kita akan belajar yaitu adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentunya untuk membahas ini pada bagian bab 1 ini kita harus melihat beberapa kata kunci. Yang pertama adalah titik asal, sumbu X, sumbu Y. Kemudian garis-garis sejajar, garis-garis tegak lurus, dan garis-garis berpotongan. Baik, sebelum saya melanjutkan tentang penjelasan tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, silakan untuk subscribe, like, dan komentar pada deskripsi di bawah ini, serta klik lonceng untuk memperoleh video-video selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang posisi titik. Kompetensi dasarnya pada bab ini adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian bab 2 yaitu tentang KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koordinat bidang koordinat pada kartesius. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu pengalaman belajar yang nantinya setelah mempelajari, yaitu setelah mempelajari ini nanti dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi. Yang pertama titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. Inilah pengalaman belajar yang harus Baik, kita lihat pada peta konsep. Di sini sistem koordinat kita akan mempelajari dua bagian, yaitu posisi titik dan posisi garis. Sedangkan yang kita bahas saat ini adalah posisi titik terhadap titik asal, kemudian sumbu X dan sumbu Y. Inilah peta konsep pada kegiatan ini adalah merupakan kegiatan 2.1, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, istilah tentang kartesius ini tulisannya cartesius, dibaca kartesius, adalah sebuah latinisasi untuk Descartes. Nah, inilah di sebagian kanan ada gambar René Descartes yang lahir pada 1596 Masehi dan meninggal pada tahun 1650 Masehi. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filosof asal negara Prancis, yaitu Descartes yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Jadi kita harus mengenang seorang ahli matematika yang itu René Descartes. Baik, selanjutnya koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Baik, sebentar lagi kita akan melihat di manakah yang dimaksud dengan koordinat X dan koordinat Y. Di sini kita akan yang pertama untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain. Jadi sumbu X dan sumbu Y adalah dua garis berarah yang saling tegak lurus, di mana panjang unit yang dibuat adalah dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Kita lihat ya, inilah yang disebut dengan sistem koordinat kita. Ini adalah pada sumbu X, kemudian sumbu Y yang ke atas dan ke bawah. Jadi ada horizontal ke kanan atau ke kiri, kemudian vertikal ke atas dan ke bawah. Sedangkan di sini perpotongan tegak lurusnya adalah perpotongan pada titik 0,0 yang disebut dengan pusat koordinat. Baik, kita akan melanjutkan. Yuk kita amati titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan Y.
Di sini kita akan mengamati yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, A di sini nanti memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan B juga begitu. Kita lanjut dulu. Di sini kita akan menentukan posisi titik dari A sampai H. Nah, baik, dari gambar ini, maka yang pertama titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kita lihat di sini 3 itu artinya berjarak 3 satuan dari sumbu Y di sebelah kanan posisinya, kemudian berada pada jarak 6 satuan dari sumbu X ke arah di atas sumbu X nih, yang ke atas. Kemudian selanjutnya untuk B yaitu 4,4. Di sini berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Baik, kalau kita lihat untuk titik yang C negatif 3,4, dia berada pada jarak 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y, kemudian 4 satuan sini min 3,4 ya. Jadi posisinya seharusnya di sini. Jadi ini masih salah posisinya, harusnya di sini. Negatif 3 berarti di sini ya. Di sini kita geser, harusnya posisi titiknya adalah di sini. Oke, kita geser dulu. Kita geser biar tepat. 3,4 itu di sini. Kemudian di sini kita geser lagi. Nah, itu. Jadi kita lanjutkan kembali. Jadi posisinya C-nya sudah saya perbaiki di sini. Oke, semua pasangan ini dapat dilihat secara satu persatu. Kemudian di sini sudah ada penjelasannya. Silakan disimak beberapa saat. Oke, sekarang setelah kita mengamati posisi titik pada koordinat, buatlah pertanyaan tentang E dan H. Tentunya E dan H di sini silakan buat pertanyaan sendiri, jaraknya terhadapnya bagaimana. Kemudian sekarang akan kita lanjutkan untuk melengkapi tabel 2.1 jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini kalau A adalah 2,6, artinya dia adalah jaraknya 6 satuan ke sumbu X. Jadi ke bawah ini berarti. Kemudian 6 di sini, 2 di sini adalah jarak ke sumbu Y. Berarti dari sini ke kiri. Bagaimana dengan B 5,5? Maka 5,5 itu berjarak 5 satuan ke sumbu X. Ke arah bawah. Kemudian sini juga 5 satuan ke sumbu Y. Selanjutnya C adalah 3 satuan jarak ke sumbu X. Sini kemudian 4 satuan ke sumbu Y. Selanjutnya kita bisa melihat secara satu persatu jarak ke sumbu X, jarak ke sumbu Y. Silakan diamati terlebih dahulu. Yang terakhir 8 itu adalah 3,6. Di sini artinya dia berada 6 satuan ke sumbu X. Jadi ke atas, kemudian ke 3 satuan ke sumbu Y. Baik, itu adalah jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang kita akan mengamati tentang koordinat. Artinya nanti Q misalkan 2,3, 2 disebut koordinat X dan 3 disebut koordinat Y. Kemudian di sini juga P negatif 2 adalah koordinat X, sedangkan 1 adalah koordinat Y. Kemudian yang harus diperhatikan di sini sumbu tegak dan sumbu datar ini adalah membagi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1 di sini adalah berada di sumbu X positif dan di sumbu Y positif.
Kemudian kuadran 2 berada pada koordinat X negatif dan Y positif. Sedangkan yang ketiga adalah berada pada koordinat X negatif dan Y negatif. Sedangkan kuadran yang keempat adalah ada pada kuadran koordinat X positif dan Y negatif. Kemudian dalam bidang koordinat di sini di atas bahwa titik P tadi telah saya jelaskan memiliki koordinat X negatif X min 2 1. Ada juga yang menyebutkan bahwa koordinat X ini negatif 2 disebut dengan absis dan 1 disebut dengan ordinat ya. Itu adalah istilah-istilah yang pernah ditampilkan mungkin pada bab-bab lainnya. Oke, sekarang kita akan mengamati kalau tadi ada sebuah titik misalkan A, kemudian C, F, kemudian G. Di sini tentunya berada pada kuadran 1, C-nya kuadran 2, F-nya kuadran 3, kemudian G kuadran keempat. Nah, amati untuk titik B, kemudian D, E, dan H. Di sini untuk kalau A adalah 2,6, artinya berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu X ya. Sedangkan B yaitu di sini kalau kita lihat 3,0 itu artinya titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 dari sumbu X. Artinya titik B itu berada di antara kuadran 1 dan kuadran 4 ya. Atau titik B berada pada sumbu X positif. Nah, begini ya. Sedangkan yang C sudah mungkin dibahas sebelumnya, tidak perlu kita bahas kembali. Sedangkan D sekarang 0,4 ya, ini adalah berada D-nya berada jarak 0 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Artinya titik D berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Sehingga dengan kata lain titik D berada pada sumbu Y positif. Nah, sehingga dengan dua titik yang tepat pada sumbu X dan sumbu Y ini, di sini kita bisa juga melihat ya, yaitu misalkan E artinya berada pada sumbu X negatif. Sehingga yang terakhir nanti H itu adalah berada pada sumbu Y negatif. Nah, mungkin itulah jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran ya. Jadi ada dua bagian tadi. Oke, sekarang silakan untuk menyelesaikan tentang masalah-masalah di sini. Bagaimana cara menentukan titik pada kuadran koordinat kartesius? Silakan bisa ditulis dari pembahasan tadi. Kemudian bagaimana kalian mengetahui tentang titik B, D, E, dan F tadi sudah juga disebutkan. Kemudian gambarlah koordinat P2,1, Q dan seterusnya, dan dihubungkan lalu berbentuk apa P, Q, R, S tadi. Silakan nanti setelah permasalahan ini ditulis, kalian dapat berbagi, menuliskan pada kertas untuk dikirim pada teman-teman lainnya. Kemudian setelah itu silakan kalian berlatih pada 2.1. Di sini ada 5 pertanyaan. Ya, silakan dikerjakan. Baik, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini bahwa setelah melengkapi tabel tersebut di atas, ada permasalahan yang pertama, bagaimana cara menentukan suatu titik yang berada pada kuadran koordinat kartesius. Sehingga caranya untuk menentukan kita harus melihat X dan Y apakah positif atau negatif. Jika X positif dan Y positif, maka titik tersebut berada di kuadran 1. Jika X negatif dan Y positif, maka titik tersebut berada di kuadran kedua. Sedangkan yang ketiga, jika X negatif dan Y negatif, maka titik tersebut berada di kuadran ketiga. Yang terakhir, jika X positif dan Y negatif, maka titik tersebut berada di kuadran 4. Inilah untuk kesimpulan yang pertama. Baik, kesimpulan yang kedua, untuk titik B, D, E, dan H, tentunya di sini pasangan koordinatnya di situ adalah semua ada angka 0, bilangan 0.
tadi telah dibahas. Artinya kalau kita simpulkan, bagaimana cara menyimpulkannya? Jika salah satu dari X atau Y bernilai 0, maka titik tersebut tidak terletak pada kuadran koordinat Kartesius, tetapi terletak pada sumbu X jika Y sama dengan 0, atau terletak pada sumbu X jika X sama dengan 0. Jadi tidak berada pada kuadran. Sehingga kesimpulannya bahwa untuk yang pertama B terletak pada X, sumbu X positif, kemudian D terletak pada sumbu Y positif. Nah, di sini sudah kelihatan di sini. Sedangkan untuk E terletak pada X negatif, sedangkan H terletak pada sumbu Y negatif. Itulah kesimpulan pembelajaran pada kegiatan 2.1 tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selamat belajar, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share untuk teman lainnya agar materi ini bermanfaat. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.